Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Davarian Permana, NPM 2315061082. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN dan trunking, di mana di sini terdapat beberapa objektif, yaitu yang pertama adalah membuat network dan konfigurasi basic device settingnya. Dan yang kedua adalah membuat sebuah VLAN dan menambahkan switch portnya. Kemudian yang ketiga, maintain VLAN port assignment dan VLAN database-nya. Kemudian yang keempat itu konfigurasikan 802.1Q terang di antara switch-nya. Langsung saja ke step yang pertama, buat network dan konfigurasikan basic device setting-nya. Yang pertama itu adalah kita setup network topologinya dan konfigurasi basic setting on the PC host and switch. Jadi seperti di gambar ini, kita diminta untuk membuat topologinya menggunakan dua buah VC, satu buah switch, kemudian satu buah switch lagi, dan satu buah laptop, PC. Dan di sini kita menamainya A, S1, S2, di B. Dan di sini kita menggunakan kabel copper straight through Ethernet 06. Ya sudah, kita juga menghubungkan switch-nya menggunakan ke crossover, di mana di sini 01 dan 01. Kemudian kita juga menghubungkan switch-nya ke PCB menggunakan fase Ethernet 018 ke PCB. Ya sudah, kita konfigurasikan IP-nya dulu, PCA. Kita di sini 92.168.10.3 untuk default gateway-nya 1. Ya. Kemudian untuk PCB masuk ke IP 04. Default gateway-nya juga sama 1. Dan sesudah kita sudah membuat topologinya, kemudian kita masuk ke desktop tab di PC, gunakan terminal untuk console, into switch and enable privilege access mode. Oh iya, saya lupa menambahkan kabel konsol. Ini gunakan kabel konsol RS232, sini konsol, juga dengan yang ini konsol ke RS232. Sudah masuk ke top tab, terminal, oke. Switch, kita enable, masuk ke konfigurasi terminal, kita namai hostname S1. Sudah kita buat password class, enable secret class, lalu masuk ke line console 0, buat passwordnya juga, Cisco, login, kemudian ya sudah, kita masuk ke line VTY 04, passwordnya Cisco, kita buat loginnya, kemudian kita enkripsi passwordnya. Sudah, kita buat banner MOTD-nya jika ada yang mencoba masuk, tapi dia tidak mempunyai passwordnya atau salah masukkan password. Kemudian
Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita buat masuk ke interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP-nya, address, sudah kita no shutdown, lalu exit, dan masuk ke interface dari 02 sampai 5, 07 sampai 24, GB Ethernet 01 dan 02. Kita masuk, lalu kita patikan, dan kita exit. Sudah, kita exit lagi. Ya, sudah kita exit, kita setting waktunya. Nah, di sini waktunya adalah 19 Agustus 2021. Kemudian kita copy running config-nya. Oke, jika sudah, kita setting juga di bagian switch 2-nya melalui PCB, terminal, desktop tab. Kita enable dulu, kemudian kita masuk ke konfigurasi mode. Host name-nya kita namai S2. Dan kita buat password. Untuk di privilege access mode-nya, sama seperti sebelumnya, kelas. Dan kita masuk ke line console 0. Dan ini kita membuat password konsolnya. Passwordnya adalah Cisco. Dan kita membuat loginnya. Sudah, kita masuk ke line VTY 04. Passwordnya Cisco juga. Kemudian kita juga buat loginnya. Sudah, kita enkripsi passwordnya. Lalu kita buat banner MOTD-nya seperti sebelumnya. Oke, kita sudah masuk juga ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1, kita no shutdown, exit. Sabar. Kita no shutdown. Kita masukkan IP address-nya dahulu untuk yang switch 2. Sudah, no shutdown, exit. Dan kita masuk ke interface range 2 sampai 17 kecuali 18. Kemudian kita matikan yang tidak kita pakai. Dan kita exit lagi. Dan kita setting waktunya. Sudah, kita copy juga running config startup config-nya agar saat kita mau memulai kembali atau baru buka lagi Cisco kita ini sudah mempunyai startup config yang seperti kita lakukan sebelumnya ini. Kemudian di desktop tab-nya di setiap PC, klik configuration dan masukkan seperti di addressing table-nya. Kemudian kita di sini diminta untuk mengetes konektivitasnya. Bisakah PC A mengeping PC B? And from ping ini PC B-nya adalah 192.168.10.4. Dapat dilihat di sini berhasil, tidak ada yang gagal sama sekali. Kemudian kita diminta lagi untuk mengeping mengeping S1 menggunakan PC A. Karena di sini S1-nya adalah 11.
1.11. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini request timeout menandakan artinya kita gagal mengeping switch 1. Dan kita juga di sini diminta untuk PCB yang mau mengeping switch 2. Command prompt ping 92.168.1.12. Nah, ya benar. Di sini pasti akan RTO juga. Ya, dapat dilihat di sini hasilnya adalah request timeout yang nanti kita gagal mengeping switch 2 menggunakan PCB. Lalu di sini bisakah S1 mengeping 2? Masuk ke switch 1. Masuk ke sini ping 92.168.1.12. Kita tunggu. Dimana di sini sukses rate-nya hanya 60%. Tapi terdapat 3 dari 5 yang berhasil terkirim datanya. Jadi di sini kita anggap bahwa bahwa switch 1 itu bisa mengeping switch 2. Dan kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu sebelumnya di sini ada pertanyaan, kenapa pingnya itu tidak berhasil? Pingnya tidak berhasil karena device itu berada di subnet yang berbeda. Jadi untuk mengepingnya itu agar sukses, kita harus mempunyai default gateway untuk merutekan lalu lintas datanya dari satu subnet ke subnet yang lain. Kemudian di part kedua ini kita diminta untuk membuat VLAN dan menambahkan switch portnya. Di sini langkah pertama adalah dari desktop tab-nya setiap PC use terminal untuk konfigurasikan network switch-nya. Jadi kita masuk lagi ke sini terminal. Oke. Di sini kita buat VLAN 10. Oh, kita belum masuk ke config. Masuk ke config terminal VLAN 10. Kemudian name operation. Dan VLAN 20 kita buat namanya parking lot. Jika sudah kita membuat VLAN 99, dan mana di sini namanya adalah manajemen. Kemudian kita membuat VLAN 1000 dengan nama native. Sudah selesai. Kemudian buat VLAN yang sama di switch 2 melalui terminal di PC. Kita buat VLAN 10. Sebentar, kita masuk ke konfigurasi terminal, ke VLAN 10, kemudian namanya adalah operations. Kita membuat VLAN 20. Name-nya adalah parking lot. Kita membuat VLAN 99, name-nya manajemen. Dan kita membuat VLAN 1000, namanya native. Selesai. Dan ya sudah, di sini kita diminta untuk menampilkan VLAN-nya, VLAN brief-nya. Masuk lagi ke sini. Dan jika sudah, kita show VLAN brief. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa VLAN yang aktif dari mulai VLAN 1 hingga VLAN 1000 seperti yang sudah kita buat tadi. 10, 20, 99 dan 1000 ini adalah VLAN yang baru kita buat dan ini adalah port yang tersambung. Dimana di sini masih tersambung semua ke port defaultnya yaitu VLAN 1. Kemudian di sini kita diminta menjawab apa itu default VLAN. Default VLAN-nya itu adalah VLAN 1. Kemudian port apa yang tersambung ke default VLAN, yaitu adalah semua switch port yang tersambung ke VLAN 1 adalah semuanya atau seluruhnya, karena itu merupakan VLAN default. Kemudian di sini di step kedua kita diminta untuk menambahkan VLAN ke interface switch yang benar, di mana di sini langkah pertamanya
assign PCA to the operation VLAN. Jadi kita masuk ke S1, kita masuk ke config lagi, dan kita masuk ke interface F06. Kemudian kita ubah menjadi switch portnya itu mode akses. Oh, typo. Switch port mode akses. Ya, double. Copy saja. Nah, maksud di sini switch port mode akses artinya VLAN itu hanya dapat terhubung ke switch ini hanya dapat terhubung ke satu VLAN, yang dimana mode akses ini hanya memungkinkan fitur tersebut. Kemudian kita tentukan switch port akses VLAN-nya mau VLAN berapa. Kita tadi sudah membuat dari 10, 20, 99 dan 1000. Jadi di sini kita diminta untuk menambahkan ke VLAN 10. Dan jika sudah, kita masuk pula ke interface VLAN 1, di mana di sini kita akan melakukan menghapus IP address dan konfigurasikan ke VLAN 99. Masuk ke interface VLAN 1, kita buat di sini tidak memiliki IP. Dan comment no IP address. Sudah, kita masuk ke interface VLAN 99. Nah, di sini kita akan membuat IP-nya itu adalah 192.168.1.11, lalu subnetwork-nya 255.255.255.0. Sudah, kita selesai. Kita buka lagi VLAN brief-nya. Show VLAN brief. Nah, dapat dilihat di sini kita sudah menambahkan port yang tadi, yaitu port Ethernet 06, di mana sebelumnya dia itu masih di default, kemudian kita pindahkan ke VLAN 10, yaitu VLAN operation. Kemudian di sini kita diminta lagi untuk show IP interface brief. Nah, di sini terdapat VLAN 99. Sebentar. Nah, VLAN 99 di sini terdapat IP yang terhubung, yaitu 1.1.11, yang dimana di sini dia up tapi protokolnya masih down. Kemudian kita juga di sini diminta menjawab untuk status dari VLAN 99 dan jelaskan. Jadi di status VLAN 99 ini adalah up dan down. Up karena VLAN itu ada di database, dan kenapa dia down itu karena VLAN-nya tidak ditambahkan ke port yang aktif. Kita hanya menambahkan IP-nya saja, tetapi tidak terdapat port yang terhubung. Kemudian kita lakukan ke PCB juga, ke VLAN di switch 2, di mana di sini kita masukkan juga lewat terminal. Kemudian di sini kita masuk ke interface VLAN interface fast Ethernet 018. Oh ya, kita belum masuk ke konfigurasi terminal. Jika sudah, kita ubah juga tadi menjadi modenya akses. Kemudian kita tambahkan switch portnya itu aksesnya mengakses VLAN 10. Ya sudah, kita masuk ke interface VLAN 1. Kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya.
Kita hilangkan IP-nya di VLAN 1. No IP address. Dan kita masuk ke interface VLAN 99. Kita tambahkan IP dan subnet mask-nya. Sudah, kita diminta untuk menampilkan VLAN brief-nya. Ya, dapat dilihat seperti yang sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan port Fast Ethernet 018 ke VLAN 10, yaitu VLAN operation. Dan kita di sini diminta untuk apakah switch 1 bisa mengeping switch 2? Kita coba. Kita masuk ke sini. 218.14. Bentar, salah, masih masuk di mode privileged access mode. Bentar. Oke. Masuk ke sini, kita ping. Invalid. Kita gunakan ini saja. Hasilnya ya dapat dilihat di sini bahwa hasilnya itu adalah failed atau gagal. Karena apa? Karena di ininya itu IP address-nya itu untuk switch sekarang berada di VLAN 99 dan VLAN 99 tidak akan ke send over ke interface Fast Ethernet 01. Kemudian, dapatkah PCA mengeping PCB? Kita tes yang sebelumnya bisa, apakah terjadi di sini? Dapat dilihat di sini bahwa kita gagal juga mengeping dari PCA ke PCB karena interface Fast Ethernet 01 tidak masuk di VLAN 10, jadi VLAN 10 itu tidak akan mendapatkan data yang dikirimkannya. Jadi terjadilah gagal mengeping. Kemudian di part 3 ini kita akan mengganti port VLAN-nya dan menghapus VLAN dari VLAN database-nya. Masuk lagi ke desktop tab di setiap PC, kemudian menggunakan terminal, kita masuk lagi. Di sini kita masuk ke interface 11 hingga 24. Kita masukkan ke switch port mode akses. Dan kita tambahkan ke VLAN 99. Sudah kita end. Kita lihat lagi VLAN brief-nya. Nah, dapat dilihat bahwa port-port yang tadi kita masukkan, yaitu dari ini 11 hingga 24. Dapat lihat di sini dia sudah terhubung ke VLAN 99 manajemen, yang itu terdapat beberapa port dari 11 hingga 24. Kemudian jika sudah berhasil seperti ini, kita ke pas selanjutnya reassign Fast Ethernet 11 dan 21 ke VLAN 10. Kita pindahkan lagi. Kita masuk ke config terminal, kita ke interface 11 dan 21. Dimana di sini kita masukkan dia ini ke VLAN 10. Sudah kita selesai. Kemudian kita show VLAN brief lagi. Dapat dilihat di sini, yang tadinya itu hanya kita tambahkan Fast Ethernet 06, bahwa di sini sudah tampil juga port 11 dan 21. Nah, di mana dia termasuk di VLAN 10 operation. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menambahkan port tersebut ke VLAN 10. Kemudian kita masuk juga ke langkah selanjutnya,
gunakan no switch port access VLAN untuk remove VLAN 99 dan menambahkan ke fase Ethernet 024. Jadi kita masuk ke interface fase Ethernet 024. Sebelumnya kita masuk config terminal dulu. Sudah kita no switch port access VLAN. Sudah kita end. Dan stop VLAN brief. Nah, dapat dilihat bahwa di sini fase Ethernet 024 itu tidak terhubung ke port manapun. Yang dimana di sini kita tadi menggunakan command no switch port access VLAN, artinya port fase Ethernet 024 itu dia otomatis terhubung ke VLAN default, yaitu di VLAN 1. Ini ya, fase Ethernet 024. Kemudian jika sudah, di sini terdapat pertanyaan, VLAN mana yang terhubung ke fase Ethernet 024, yaitu VLAN default, yaitu VLAN 1. Kemudian sekarang terdapat juga langkah selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menambahkan VLAN 30 ke interface fase Ethernet 024 tanpa menggunakan global VLAN command. Dimana di sini kita pertama masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita config terminal dulu. Interface Ethernet 024, kemudian kita di sini diminta langsung switch port akses VLAN 30 tanpa membuat VLAN 30 terlebih dahulu. Bisa dilihat kita di sini hanya memiliki VLAN default 1, VLAN 10, 20, 99, dan 1000. Maka sini akan tampil akses VLAN doesn't exist dan kita dan akan otomatis membuat VLAN 30. Kemudian jika sudah, kita tampilkan show VLAN brief-nya. Nah, masuk lagi ke VLAN brief. Sebelumnya kita exit dulu. Tampilkan lagi. Di sini sudah terdapat VLAN 30. Untuk namanya, dia masih bawaan dari defaultnya, yaitu sesuai VLAN-nya tadi. Kita bikin VLAN 30, jadi namanya juga akan menyesuaikan VLAN 0030. Yang dimana yang terhubung tadi, kita hubungkan adalah port fase Ethernet 024. Jadi jika kita menggunakan switch port akses VLAN 30 tetapi VLAN-nya belum ada atau belum kita buat, maka dia akan otomatis membuat VLAN itu. Kemudian jika sudah membuat VLAN-nya itu sendiri, dia akan menamainya itu sesuai dengan nama VLAN yang kita buat. Misalkan kita buat 30 atau 40, maka nanti di sini akan menyesuaikan namanya, yaitu VLAN 30, misalkan kita buat 40 menjadi VLAN 40. Dan kita ke langkah yang selanjutnya lagi. What is the default name of VLAN 30? Sudah kita jawab tadi. Kemudian di sini gunakan no VLAN 30 command untuk remove VLAN 30 dari di VLAN database. Ya, di sini kita no VLAN. Kita masuk lagi ke config terminal, no VLAN 30. Nah, kita selesai. Kita masuk lagi ke VLAN brief-nya. Dapat kita lihat di sini bahwa VLAN 30 telah hilang dari VLAN database. Nah, artinya kita sudah berhasil menghapus VLAN 30. Kemudian kita di sini diminta untuk masuk lagi ke interface fase Ethernet 024, kita ke no switch port access VLAN. Masuk lagi ke config terminal. No switch port access VLAN. Oh ya, kita belum masuk ke interface-nya. 0/24. Lalu kita show VLAN brief lagi. Maka seperti sebelumnya yang sudah kita lakukan, jika kita menggunakan command no switch port access VLAN, maka fase Ethernet 024 yang sebelumnya terhubung ke
VLAN 30, kemudian tadi kita sudah hapus, maka dia akan otomatis lagi terhubung ke VLAN default, yaitu VLAN 1. Kemudian jika sudah, ini kita ke part 4, di mana di sini langkah pertamanya adalah di switch 1, masuk ke interface fase Ethernet 01. Sudah, kita ganti switch port modenya itu ke dynamic desirable. Ya sudah, di sini kita gunakan juga di switch 2. Terminal oke. Disco class, dan kita masuk ke bagian fase Ethernet 01 juga, config terminal, interface F0/1, kita switch port mode dynamic desirable. Dimana kita di sini mendapatkan pesan yang sama, yaitu line protocol on interface fase Ethernet 01 change state to up. Dan kita di sini disuruh untuk menampilkan lagi show VLAN brief-nya. Ya. Ya, dapat dilihat bahwa di sini fase Ethernet 01-nya itu sudah tidak termasuk di VLAN manapun karena kita menggunakan switch port mode desirable. Jadi dia tidak termasuk ke VLAN 1 yang sebelumnya dia termasuk di VLAN 1, tetapi dia sudah masuk ke list yang lain. Jadi kita akan menampilkannya menggunakan show interfaces trunk. Nah, di sini port yang diizinkan untuk trunk mode adalah fast Ethernet 01, yang dimana dia sudah tidak termasuk di port-port yang ada di VLAN database-nya yang sebelumnya sudah kita buat ini. Kemudian kita di sini diminta untuk di switch 2 melakukan hal yang sama. And show VLAN brief. Di sini terdapat hal yang sama. Fase Ethernet 01-nya sudah tidak terdapat di VLAN manapun. Kemudian di sini kita tampilkan show interfaces trunk. Maka dia juga sudah termasuk di VLAN allowed on trunk, yaitu fase Ethernet 01. Kemudian modenya di sini adalah desirable. Encapsulation-nya N-802.1Q. Dan jika sudah, kita di sini terdapat pertanyaan, bisakah S1 mengeping S2? Kita di sini akan mencoba mengeping switch 2 di mana titik 12 IP-nya. Gunakan langsung saja. Oh ya, di sini masih fail. Kita masuk di mainline. Ini terminal S1 config.
Sip, ping 192.168.12. Dimana di sini sukses rate-nya itu 80%. Nah, dan yang data terkirim itu adalah 4/5, yang artinya kita anggap ini dia berhasil mengeping dari switch 1 ke switch 2. Dan di PC A, jika PC A mengeping PC B, PC A ke PC B. Nah, di sini terdapat successful, yang artinya kita berhasil mengeping dari PC A ke PC B. Kemudian, dapatkah PC A mengeping switch 1? Kita gunakan PC A ke S1. Yang tampil adalah gagal. Kemudian, di sini dari PC B ke switch 2. Itu failed, gagal juga. Kemudian, di sini terdapat pertanyaan, the switch di VLAN 99 dan PC di VLAN 10 di antara VLAN itu tidak berhasil. Jadi, mengapa kita gagal mengeping dari PC A ke S1? Itu karena VLAN-nya itu di S1 tuh masih terhubung ke 99. Nah, dapat dilihat di sini, dia terhubung ke VLAN 99. Kemudian, untuk VLAN di PC-nya ini adalah yang terhubung adalah tadi kita sudah tampilkan, yaitu terhubung ke VLAN 10. Mengapa dia tidak bisa? Karena ping di antara VLAN itu tuh tidak akan berhasil. Untuk agar berhasil itu kita membutuhkan router agar merutekan traffic datanya itu ke subnet yang berbeda, baru dia pingnya akan berhasil. Kemudian di sini terdapat perintah lagi, kita diminta untuk mengkonfigurasi terang di fase Ethernet 01 secara manual. Kita masuk ke S1 config lagi. Config terminal. Sini kita masuk ke interface fase Ethernet 01, switch port, mode terang. Yang sebelumnya mode dynamic disable, kita ubah menjadi mode terang. Kemudian kita tampilkan show interfaces terang. Nah, di sini yang sebelumnya modenya itu on, yang sebelumnya modenya itu desirable, sekarang mode itu menjadi on karena kita sudah mengubah switch port ini modenya itu menjadi terang. Kemudian kita juga di sini diminta untuk modify the terang configuration on both switches by changing the native VLAN from VLAN 1 to VLAN 1000. Kita masuk lagi ke VLAN interface fase Ethernet 01, di mana yang di sini kita akan lakukan adalah mengkonfigurasi di dua switch ini nanti dengan mengganti native VLAN itu dari VLAN 1 menjadi ke VLAN 1000. Dan kita di sini switch port mode belum ada ya. Kita tekan komen ini. Switch port terang native VLAN 1000. Dan jika sudah, kita masukkan show interfaces terang. Kemudian di sini terdapat bahwa native VLAN informasinya itu telah berubah, yang dimana di sini menjadi 1000 native VLAN-nya. Kemudian di sini kita diminta untuk ada pertanyaan, kenapa kita ingin untuk mengkonfigurasikan secara manual di interface untuk terang mode daripada kita menggunakan DTP. Jadi mengapa seperti itu? Karena kita itu tidak semua equipment kita itu menggunakan DTP. DTP di Cisco itu tuh menggunakan switch port mode terang, command untuk memastikan portnya itu menjadi terang
tidak peduli tipe apapun, equipment-nya itu akan terhubung ke satu sama lain di akhir dari link-nya. Kemudian, kenapa kita ingin mengganti native VLAN di terangnya tadi, seperti yang kita lakukan tadi. Jadi, menggunakan UC VLAN 1, default VLAN itu sebagai native VLAN adalah meningkatkan risiko keamanannya, jadi agak lebih rentan. Kemudian, semua different control protokolnya itu akan diganti di antara switch via the native VLAN 1 untagged, yang dimana informasi tersebut akan terekspos jika default settingnya digunakan oleh user. Kemudian di sini terdapat pertanyaan refleksi. Di sini apa yang diperlukan untuk kita mengizinkan VLAN 10 untuk komunikasi ke VLAN 99? Ya, kita butuh adalah interVLAN yang dimana akan routing yang membutuhkan di layer 3 device yang kita butuhkan untuk merutukan traffic datanya di antara VLAN-nya. Kemudian di sini apa manfaat primerinya ya untuk organisasi yang dapat mereka terima jika mereka menggunakan VLAN. Yang pertama itu adalah mendapatkan keamanan yang lebih baik, kemudian penghematan biaya, jadi pengefisienan bandwidth dan uplink-nya, kemudian sinyalnya atau jaringannya itu lebih bagus, jadi karena lebih kecil broadcast-nya, semakin baik performa jaringannya. Kemudian mengimprove IT staff efisiensinya, kemudian membuat proyek itu menjadi lebih simpel dan pengaplikasian manajemennya. Oke, di sini tadi saya kelupaan untuk menambahkan sebuah device. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah device. Di sini saya sudah menambahkan sebuah PC, saya namakan PC C, kemudian saya konekkan menggunakan copper straight through ke switch 2, di mana di sini saya menggunakan fast Ethernet 02. Kemudian kita lihat di sini untuk fast Ethernet 018 dia terhubung ke VLAN 10. Kemudian kita ke ini juga. Kita masukkan juga ke VLAN 10. Jadi dia berada di dalam satu jaringan agar dia bisa mengeping ke PC B dan PC A. Kita on-kan jika sudah kita sini sudah berubah menjadi hijau, artinya sudah terkoneksi. Kita coba tes ping dari PC C ke PC B. Nah, terdapat statusnya di sini yaitu successful, yang artinya kita sudah berhasil mengeping dari PC C ke PC B. Jika sudah, kita coba juga dari PC C ke PC A. Successful juga, nah, artinya PC C dan PC B dan PC A ini berada di dalam satu VLAN. Dapat dilihat di sini di PC A ini juga menggunakan VLAN 10, yang dimana yang terkonek adalah fast Ethernet 06. Sudah hidup juga port statusnya. Kemudian kita coba tes dari PC C ke switch 2, pasti gagal. Ya, di sini kenapa gagal? Karena PC C dan switch 2-nya ini berada di dalam jaringan yang berbeda. Untuk menghubungkan atau agar ping itu berhasil, kita membutuhkan sebuah default gateway, yaitu kita gunakan router untuk merutekan traffic datanya itu di antara subnetnya itu. Jadi, jika kita menggunakan router tersebut, maka nanti pingnya baru akan berhasil. Kemudian, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.